Halo, berjumpa lagi dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi berkaitan dengan bersyukur itu indah. Kali ini saya akan mengambil salah satu kisah bersyukur itu indah dengan tema bersyukur atas segala hal. Saudari dan saudara sekalian, seperti biasanya sudah menjadi budaya atau kebiasaan sehari-hari, sewaktu makan malam atau sewaktu sarapan pagi, salah satu yang menjadi bahan pembicaraan kami adalah bagaimana cuaca hari ini atau bagaimana cuaca hari esok. Pada suatu saat saya bertanya kepada teman serumah saya sambil menikmati sarapan kami. Bagaimana ramalan cuaca hari ini? Tanyaku dengan santai. Temanku dengan senang hati menjawab, cuaca hari ini adalah cuaca yang saya sukai. Tentu saja saya penasaran dengan jawaban itu. Bagaimana bisa bahwa cuaca hari ini menyenangkan hatimu? Sambil mengunyah roti sarapannya, dia menjawab, begini, saya sudah belajar banyak bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita sukai. Karena itu, saya selalu belajar menyukai apapun yang saya dapatkan. Dan memang teman saya ini entah pada waktu cuaca cerah atau hangat, atau dingin dan mendung, bahkan hujan pun selalu mengatakan, wah cuacanya enak, segar, tidak masalah. Padahal saya sendiri sering mengatakan bahwa cuacanya tidak bagus, terlalu dingin, terlalu panas, atau hujan, bersalju, dengan perasaan yang tidak senang. Namun baginya, semuanya dikatakan baik dan ia menyukainya. Saya semakin memahami bahwa jawaban itu merupakan ungkapan syukurnya. Saudari dan saudara sekalian, syukur memang merupakan kualitas hati yang sangat penting. Dengan bersyukur, kita senantiasa diliputi oleh perasaan damai, tentram, dan bahagia. Sebaliknya, sikap kurang bersyukur menjadikan kita merasa terbebani dan selalu mengeluh, merasa kurang dan kurang berbahagia. Baginya, orang kurang bersyukur karena orang terlalu memusatkan perhatian pada hal-hal yang diinginkannya, bukan pada hal-hal yang telah dimilikinya dan keadaan yang senyatanya. Orang yang kurang bersyukur selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Pikiran orang yang kurang bersyukur juga dipenuhi dengan berbagai target atau keinginan. Orang terobsesi dengan target-target yang berlebihan dan ingin diperoleh, yang biasanya tidak pernah akan berhenti dengan apa yang sudah dicapai atau diperoleh. Sudah mencapai pada level ini, ingin menjadi lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sudah memperoleh ini, ingin lebih lagi, dan seterusnya. Memiliki keinginan tentu saja tidak salah. Punya target juga tidak salah. Hidup tanpa keinginan seakan tidak memiliki dorongan untuk bersikap atau berbuat sesuatu. Hidup tanpa target juga orang tidak punya motivasi, tidak punya antusiasme untuk memperoleh sesuatu. Namun, kita perlu mengelola sedemikian rupa keinginan kita. Sebab karena keinginan yang tidak teratur membawa pada perasaan yang tidak damai, dan target yang tidak realistis juga hanya akan membawa kelelahan atau rasa capek karena ingin terus-menerus
mencapai target yang jauh lebih tinggi, ideal, tapi tidak sesuai dengan realitas yang ada dalam diri kita dan lingkungan kita. Kita dapat mengubah perasaan ini dengan memusatkan pada apa yang telah kita miliki, pada apa yang telah kita alami. Biasakan melihat keadaan sekeliling kita dan juga diri sendiri, dan kemudian bersyukurlah. Saudari dan saudara sekalian, suatu hari itu juga teman saya bercerita tentang seorang kakek tua yang mengeluh karena tidak dapat membeli sepatu, padahal sepatunya yang lama sudah rusak. Pada suatu hari, dia melihat seorang yang tidak mempunyai kaki, tetapi tetap ceria dalam hidupnya. Kakek tua itu tersentuh dengan apa yang dilihatnya pada orang yang tidak memiliki kaki tersebut. Sejak saat itu, dia berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Dia tidak lagi memikirkan untuk membeli sepatu, tetapi bersyukur bahwa masih memiliki kaki dan sepatu walau sudah rusak. Dia lalu berusaha memperbaiki sepatu miliknya dan tidak lagi ingin membeli sepatu baru untuk kakinya. Faktor kedua yang membuat kita bersyukur adalah, atau kurang bersyukur adalah, kecenderungan kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan hasilnya biasanya adalah bahwa kita merasa kurang beruntung daripada orang lain. Kita merasa kurang dan orang lain selalu kita pandang memiliki segala kelebihan. Lebih pandai, lebih kaya, lebih cantik, lebih percaya diri, dan seterusnya. Saya juga ingat seorang teman saya yang pernah saya ingatkan untuk tidak membiasakan diri membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain tanpa perlu. Pada waktu pertama kali bekerja, dia membandingkan penghasilannya dengan teman-temannya. Dia merasa bahwa gajinya tidak sebesar yang diterima oleh teman-temannya, tidak sebesar yang sesuai harapannya. Dia merasa resah dan gelisah. Dia lalu berusaha mencari instansi atau perusahaan lain yang diharapkan memberikan gaji atau penghasilan yang lebih besar daripada yang diterima teman-temannya. Namun akhirnya ia menyadari bahwa tidak mungkin untuk mencari pekerjaan yang dapat melebihi gaji teman-temannya. Karena ketika dia memperoleh gaji yang besar, teman-temannya juga mengalami kenaikan gaji. Dia berubah dan mulai mensyukuri gaji yang telah diterimanya. Dia mulai menikmati pekerjaannya. Dan sekarang ini dia menjadi salah satu pucuk pimpinan yang disegani dan dihormati bawahan dan rekan usaha, walau tidak sangat kaya dalam hal harta benda. Saudari dan saudari sekalian, marilah kita berusaha untuk mensyukuri segala yang ada, yang kita miliki, yang kita alami, agar kita menjadi orang yang memiliki kedamaian hati, pikiran yang tenang, dan kebahagiaan, sehingga kita juga akan semakin bermakna. Anda yang ingin membaca kisah-kisah bersyukur yang indah lainnya, silakan membaca buku Bersyukur Itu Indah, karangan saya. Terima kasih, selamat mencoba.